selamat datang kembali ke channel kedua Sari di Misari. Semoga kalian yang menonton video ini tetap dalam keadaan baik-baik saja, sehat dan selalu berpikiran positif, oke? So, di video kali ini Sari mau mereaksikan dan juga membahasnya nanti salah satu video ataupun berjudul itu kebiasaan orang Malaysia yang jarang dilakukan orang Indonesia. Apa aja ya teman-teman? Oke, video ini bukan ada mau niat membandingkan ataupun mau merendahkan, tak ada ya. Oke, kita tengok dulu videonya, nanti apa yang dikongsikannya, diceritakannya supaya kita saling mengetahui. Oh, seperti ini. Oh, di Malaysia ada macam ini. Oh, di Indonesia baru tahu tak ada ini. Macam itu teman-teman. So, kita tengok dulu videonya. Nanti Sari akan bahas di akhir videonya. Oke, jom. Oke, di video kali ini bro, saya akan sedikit membahas tentang ataupun bercerita tentang kebiasaan orang-orang Malaysia yang sering saya nampak dengan mata kepala saya sendiri, yang jarang orang Indonesia itu lakukan. Tapi sebelum kita lanjut, jarang ya. Bagi yang baru ke channel ini, apa salahnya bantu saya untuk klik apa saja ya teman-teman yang jarang dilakukan orang Indonesia, tapi kebiasaan orang Malaysia ya. Buka ulasan ini mungkin saya akan sedikit bercerita ya tentang pengalaman pribadi saya juga. Oke, sewaktu saya jadi cleaner dulu dari salah satu mall di Banda JB ini, waktu pertama kali di kerja Johor dengan Bahru Banda JB ini, ini. saya pernah jadi cleaner ya. Dan di situ saya sangat-sangat kekurangan duit juga, untuk makan pun susah, untuk ngam-ngam lah macam itu. Kadang makan pun saya jangka-jangka lah macam itu. Kadang makan pun saya bagi dua untuk nanti untuk pagi separuh, untuk siang nanti separuh. Kadang-kadang macam itu untuk jimat-jimat sedikit ya bro. Sebab apa? Jadi cleaner nih bukannya ditanggung makan, bukannya ditanggung company lah untuk makan sehari-hari, melainkan kita beli sendiri lah macam gitu ya. Jadi mau tak mau ataupun nak tak nak kita harus jimat lah supaya kita boleh save duit ataupun simpan duit ya. Jadi ceritanya macam ni bro. Waktu tu saya pernah kerja jadi cleaner tu, ada saya ternampak lah pertama kali saya nampak lah perempuan tu ya boleh dikatakan masih muda lagi lah macam itu. Lepas tu beli makan, lepas tu dia makan dekat situ, di tempat situ, di mall situ, di food court ya. Oke, dia makan dekat situ, lepas tu dia makan, tak habis makanan tu. Lepas tu saya tengok je, lepas tu dia pergi depan tempat kedai yang dia beli tu, lepas tu dia suruh bungkus macam gitu. Waktu itu saya terfikir lah macam itu, kasihannya budak ni, makanan tak habis dia bungkus macam itu. Mungkin dia tak ada duit lah macam saya lah, mungkin macam itu pikiran saya. Sebab apa? Saya baru pertama kali saya tengok orang Malaysia bungkus nasi, belen ataupun sisa dia makan macam itu. Sebab apa? Kenapa saya pikir macam itu? Mungkin budak ni tak ada duit sama macam saya, tengah jimat mungkin macam gitu. Saya pikir macam gitu. Dan nampak kasihan lah macam gitu. Dan setahu saya kalau dekat Indonesia, kalau orang dah makan ataupun kita dah makan dekat restoran ke ataupun kedai-kedai pun, kalau tak habis ya tinggal saja. Jarang, saya tak pernah tak pernah lah tengok orang belen ataupun sisa dia makan, lepas tu dia tapo balik untuk balik ya, untuk makan dekat rumah ke dekat bagi kawan ke, tak tahu. Ini tak pernah tengok. Yang penting kalau jarang Indonesia sangat saya tengok orang tapo nasi balik belen dia makan dekat situ ya. Tapi dekat sini memang ramai. Oke, dan lanjut ke cerita. Banyak. Setelah saya lama-lama dekat Malaysia ni, dah lama dah kerja dekat gadai, ternyata memang ramai yang macam gitu bro. Sebab apa? Setelah saya kerja sebagai tukang masak tu, baru saya tahu kalau ramai orang yang macam makan dekat situ, pas tu tak habis suruh bungkus. Ramai, apatah lagi sekarang saya jadi tukang masak, saya tahulah macam gitu kan. Betul. Orang banyak sekali lah, mungkin dah beratus ataupun beribu orang mungkin saya dah jumpa macam itu ya. Dia makan, lepas tu tak habis, lepas tu suruh tapau macam itu. Walaupun tinggal sikit pun kadang-kadang dia orang tapau. Jadi menurut saya lah ya, selalu saya tengok menurut juga. saya yang macam ni lebih bagus. Sebab apa? Makanan tu tak mubazir macam itu. Walaupun dia dah kenyang, tapi mungkin dia fikir nanti nak makan lagi dekat rumah kan macam gitu. Sebab mungkin dia tak semata-mata untuk berjimat juga ya. Sebab mungkin dia itu makanan tu takut mubazir. Lain halnya kalau dekat Indonesia ditinggal, walaupun sisanya macam itu ditinggal juga. Sebab apa? Kadang-kadang dia tak nak
mungkin tak tahulah, mungkin gengsi ataupun malu ke macam gitu dekat Indonesia buat macam gitu. Jarang sangat saya jumpa macam gitu, saya tak pernah tengok lah kalau saya sendiri dari pribadi ya. Jadi kebiasaan yang menapo ya? ataupun menapo belen makanan tuh sudah biasa dekat Malaysia, bro. Dan oke teman-teman, tadi yang pertama kata abang ini kebiasaan yang ada di Malaysia tapi jarang dilakukan di Indonesia, itu tapau makanan sisa kita makan. Dia adalah seorang pekerja tukang masak, so hari-hari lah dia tengok customer dia, mungkin kan selalu tengok yang tapau. Sari pun selalu juga, Sari pun pernah terapkan macam itu ya. Sari tahu ada jiran sebelah itu punya kucing kan, Sari lepas makan itu masih ada juga tersisa makanannya kan, sayang juga kan teman-teman, mubazir, itu uang juga kan. Baiknya kalau kita tapau itu boleh kita kasih kepada hewan peliharaan, walaupun Sari tak punya, jiran Sari ada kucing, itu Sari tapau juga, Sari kasih untuk jiran sebelah rumah Sari. Yang selanjutnya kita tengok ataupun udah ramai kita tengok youtuber Indonesia yang berada dekat Malaysia ini yang pergi ke pasar ya, dan menengok ataupun berjumpa dengan laki-laki yang beli barang sayur, barang dapur dekat pasar. Macam itu kan. Oke, memang betul bro. Kalau saya saya ceritakan jujur ya. Sini, memang betul, jujur juga kalau di Indonesia memang jarang sangat-sangat kita tengok kalau lelaki itu pergi ke pasar, lepas itu beli barang dapur ke, beli sayur-sayur ke, macam itu memang jarang sangat-sangat. Kalau kita tengok satu pun kita dah nampak pelik, ataupun kita dah beranggapan lain, kita tuh mungkin orang nih kalah dengan bini ke, macam itu, kalah dengan bini ke, orang nih takut istri ke, macam itulah pikiran kita kalau dekat Indonesia. Tapi kalau dekat Malaysia, kalau kita tengok laki ke perempuan ke semuanya pergi ke pasar macam itu. Dan saya pun tahu dekat Malaysia ni dulu pun saya peranjat lah juga tengok laki-laki dulu, tapi itu waktu pertama kali. Kalau dah biasa sekarang dah tak ada masalah, sebab apa, saya pun selalu pergi pasar untuk beli barang macam itu, untuk beli barang makan macam itu. Ya itu soal biasa lah kalau dekat Malaysia, walaupun lelaki yang belanja sayur, lelaki yang belanja barang-barang dapur dekat pasar tuh itu soal biasa. Betul, biasa. Tapi lain halnya kalau dekat Indonesia ya. Kalau kita tengok lelaki pergi pasar beli barang dapur itu mungkin kita berpikiran lain, ataupun kita berpikiran ini orang ini mungkin kalah dengan bini ataupun takut istri lah macam itu. Jadi itulah bro, kadang-kadang banyak hal yang dekat Malaysia ini boleh rakyat-rakyat Malaysia ini lakukan, tapi dekat Indonesia tuh menjadi nampak pelik ataupun jadi lain lah ya. Jadi mungkin itu sajalah yang saya nak bahas untuk kali ini ya, sebab saya tengok memang itulah yang dua tadi tuh memang saya nampak kita kadang tak boleh buat dekat Indonesia, tapi dekat orang Malaysia, rakyat-rakyat Malaysia boleh buat lah macam itu. Seperti macam tapau bekas makan kita ataupun belen makan kita, itu jarang sangat-sangat dekat Indonesia. Dan lelaki yang pergi pasar beli barang dapur dekat Malaysia, itu soal biasa lah dekat Malaysia, tapi dekat Indonesia belum tentulah ya. Ataupun jarang sangat-sangat. Jadi apapun pendapat korang bolehlah letak komen dekat bawah sini, apapun pendapat korang. Dan Oke teman-teman, sebelum Sari membahasnya, Sari mau kasih tahu rangkaian produk yang Sari pakai selama ini kan. Di komen sebelumnya ada yang mengatakan Sari pakai skincare apa macam itu kan. So kali ini Sari mau kasih tahu apa yang Sari pakai selama ini, kan produk daripada Scarlett Whitening. Nah teman-teman, ini dia, ini adalah rangkaian Acne Series Facial Wash, macam ini pembersih mukanya. Dan yang kedua di sini ada Acne Serumnya. Dan yang ketiga di sini ada mana ini? Acne Cream Day, dan ini yang Cream Night-nya ya. Ini yang rangkaian untuk kulit yang berjerawat, kulit berjerawat, berjeragat macam tu, ataupun nak membersihkan noda-noda bekas jerawat, korang kena wajib membeli produk yang satu ini. Ini adalah rangkaian produk daripada Scarlett Whitening yang Acne Series-nya ya. Nah ini dia teman-teman, ini adalah Acne Series-nya daripada Scarlett ya, yaitu ada facial wash, ada acne serum, ada day cream, dan juga night cream-nya ya.
Oke. Nah, manfaat daripada rangkaian ini adalah dapat membantu meredakan peradangan jerawat serta kemerahan pada kulit wajah. Yang kedua, membantu meningkatkan kelembapan sehingga kulit tampak lebih sehat dan juga cerah. Yang ketiga, yaitu dapat membantu menghilangkan garis halus juga mengencangkan kulit wajah loh. Yang keempat, membantu memperbaiki tekstur pada kulit wajah. Dan yang kelima juga dapat membantu memudahkan bekas-bekas jerawat pada kulit wajah teman-teman. So, kalau kalian ada masalah jerawat, jeragat, ataupun noda-noda bekas jerawat itu, kalian boleh gunakan yang Acne Series ini ya. Dan kalau korang nak hasil yang maksimal, kena guna hari-hari ya, secara rutin, pagi hari dan juga malam hari ya. Nah, kalau korang mempunyai masalah-masalah jerawat yang Sari sebutkan tadi, korang kena order ini sekarang ya. Jangan lupa di order di Instagram Scarlet Whitening dan juga Shopee-nya ya. Nanti Sari akan buat linknya dekat description box, so korang boleh pakai juga ini. Oke. So, buat kalian yang nak coba varian Acne Series ini, boleh langsung order ya. Nanti Sari buat linknya di description box. Oke, thank you. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Laki itu boleh juga kalian jumpai dekat pasar. Di orang itu ada juga yang membeli sayur, keperluan harian, macam itu. Di Malaysia ini lelaki juga boleh ya teman-teman. Itu betul sekali ya teman-teman terjadi. So, video ini hanya bersharing informasi supaya kalian lebih tahu. Gitu aja video kali ini. Bagaimana pendapat Anda? Apa kalian juga sebagai lelaki yang nonton ini macam itu, ada yang membantu ibu ataupun membantu istri ataupun girlfriend ke macam itu untuk membeli belah harian, barang keperluan harian macam itu, ada tak? Boleh komen kat bawah ya. Thank you so much for watching teman-teman. See you on my next video. Misari.